Halo, suaranya ini keputus-keputus ini langsung tiba-tiba mute. Coba saya beberapa saat saya diamin sebentar ya, sebentar aja. Ini sambil kita lihat-lihat chatnya dulu deh, ya. Kita lihat-lihat chat dulu sambil kita lihat ini tes koneksi internetnya. Tiba-tiba keputus lagi gitu. Langsung mute soalnya sekarang, entah kenapa ya. Ya, jadi highlightnya nanti kita membahas tentang apa sih chatnya, chat gradient momentum itu apa, indikatornya apa aja gitu ya. Contohnya seperti ini, nanti gimana cara bacanya gitu, sama tipsnya seperti apa ya. Oke, ya, contohnya kita lihat ya misalnya eh, GM apa ya, GM yang dijadi contoh di chart ya, di slide-nya. Ya, contohnya kayak gini ya. Nanti apa sih maksudnya korelasi dot flow? Dot flow itu apa sama MDCD itu apa? Oke, kita bahas ya. Kayak ini udah mau bagus ya internetnya. Oke, kita bahas ya. Kita lanjut. Jadi gradien momentum itu adalah ya slide ya. Mulai dari pembahasan dulu ya. Pembahasan nanti kita bahas itu pertama kita membahas tentang indikatornya apa, setelah itu pada chartnya apa dan juga langkah analisa. Nanti di langkah analisa ini termasuk filter yang tersedia itu seperti apa gitu ya. Nah, ini contohnya di chart gradient momentum atau chart GM seperti ini ya, teman-teman perhatikan ada kombinasi dari gradient candlestick ya, warna candlesticknya sudah sesuai dengan candle gradient, tambah juga dengan dot indikator. Setelah itu ya ini ditambah ada korelasi dot flow, ya dot flow dan juga MACD seperti ini ya. Di sebelahnya juga sama, cuma bedanya yang sebelahnya warnanya ya. Di sini ada warna kuning, ya warna kuning ada warna merahnya gitu ya. Seperti itu. Jadi kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya, untuk indikator ya, indikator gradien momentum ini ada di chart GM ini ada beberapa indikator yang bisa dianalisa. Yang pertama dimulai dari dot flow itu sendiri ya. Setelah itu dot flow korelasi dan juga MDCD ya, momentum dot convergence divergence gitu. Jadi saya buat uh, urutan chartnya seperti ini ya. Korelasi saya taruh di bagian paling atas gitu ya. Korelasi bagian paling atas, setelah itu baru dot flow-nya. Ya singkat selanjutnya itu DF ya. Dan MDCD ini di bagian bawahnya ya gitu. Ya. Tujuannya apa? Nanti sambil jalan penjelasan tentang korelasi. Jadi korelasi itu sebenarnya yang paling penting di indikator ini. Karena memang indikatornya bukan pure teknikal ya, ada indikator bandarmologi juga. Ya, kalau buat teman-teman yang udah tahu, untuk indikator dot itu memang hampir 75%-nya adalah indikator bandarmologi. Jadi eh, biasanya nggak selalu mengikuti arah harga ya, arah harga bahan indikatornya itu nggak sesuai selalu mengikuti arah harga. Jadi memang harus ada korelasi di sini ya. Nanti penjelasannya kita simak di belakang ya. Oke, yang pertama kita bahas adalah indikator dot flow. Jadi dari pendahuluan dulu, sebenarnya apa sih indikator dot flow ini? Gitu. Jadi dot flow ini adalah indikator yang didapat dari indikator dot gitu. Jadi nilainya yang didapat itu dari nilai indikator dot ya. Yang teman-teman tahu kan ada dot satu ya, dot satu sampai 5 gitu ya. Ini ada nilainya. Ada nilainya, nanti nilai inilah yang digunakan sebagai indikator dot flow gitu. Jadi mungkin mirip seperti gradient flow atau market maker flow mirip ya, karena pergerakannya itu seperti akumulasi dan distribusi seperti ya, tapi itu hanya mirip, tapi untuk perhitungannya memang cukup lebih kompleks dibandingkan cuma dengan menambahkan data akumulasi distribusi harian ya, karena memang cukup banyak indikator yang dihitung di sini. Jadi ada hubungannya ke indikator dot. Yang mana yang mana indikator dot ini ya, kalau teman-teman perhatikan juga ya, sebenarnya gradien itu, candlestick gradien itu turunan dari dot ya gitu. Jadi turunan dari sini. Jadi dari dot ini barulah nanti diubah jadi candlestick gradien. Tergantung gradiennya apa, 3 2 atau misalnya gradien min 3 gitu ya, nanti dapat dari indikator dot. Nah, dari indikator dot inilah diubah lagi, yang diturunkan lagi menjadi indikator untuk mengukur momentumnya seperti apa gitu. Jadi kita mencari momentum secara uh, gradiennya kalau bisa misalnya kita sederhanakan ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang bingung, gradien ini nih bagus nggak ya gitu ya. Misalnya gradien kuning kan belum tentu jelek ya. Atau misalnya gradien hijau muda belum tentu jelek. Nah, bagus nggak sih gitu ya. Jadi pertanyaan simpel seperti itu ya. Kalau misalnya belum terbiasa menggunakan pasti bingung ya. Sebelumnya merah-merah-merah, sekarang hijau nih, atau misalnya kuning. Secara momentum bagus nggak gitu ya. Lalu perhitungan secara gradient candlestick kan kita disuruh hati-hati ya. Misalnya kuning hati-hati gitu ya. Padahal
kuningnya di sini beberapa kali kuning misalnya ya, beberapa kali kuning ya setelah penurunan cukup panjang, ya, turun cukup panjang gitu. Nah di sini candlenya mulai kuning gitu ya, kuning sideways itu momentumnya mungkin membaik ya, membaik dari sebelumnya turun dengan gradien merah ya. Setelah itu mulai membaik ya. Nanti saya tunjukkan contohnya. Contohnya seperti ini ya. Ini contohnya misalnya ya. Ini terjadi penurunan eh, nilai dot flow ya, turun. Nah, sampai di sini ada perbaikan gitu. Nah, nanti hubungannya dengan korelasi dan juga perubahan harga. Nanti yang paling penting sih memang di korelasi seperti apa gitu ya. Itu untuk dot flow-nya. Selanjutnya ini indikator ini ya menampilkan perubahan nilai dot terhadap periode sebelumnya. Jadi dibandingkan dengan periode sebelumnya gitu. Jadi dicari datanya dibandingkan dengan periode sebelumnya gimana ya. Apakah membaik atau semakin memburuk gitu atau jelek, semakin jelek seperti itu ya. Nah, ya selanjutnya karena indikator dot terdiri dari data BDM dan teknikal gitu ya, maka perubahan nilai yang terjadi mungkin ya, mungkin berhubungan terhadap perubahan harga saham ya mungkin. Ya disinilah nanti indikator sederhana korelasi itu digunakan gitu ya. Jadi mungkin ada hubungannya terhadap perubahan harga saham gitu ya, karena ada unsur banarmologinya di sini ya. Yang kita tahu kalau teknikal kan memang dari data harga saham itu sendiri ya. Jadi data harga saham itu diturunkan menjadi indikator-indikator yang kita tahu, misalnya RSI, stokastik ya, semua mengambil data dari open, high, low, close ya. Yang paling paling sering dipakai sih nilai close ya. Seperti itu. Jadi karena di sini ada data banarmologinya ya, data transaksi ya. Mungkin ada hubungannya dengan harga saham. Ya, mungkin ya. Jadi ada peluang indikator ini lebih cepat ya memberikan sinyal dibandingkan dengan indikator teknikal lainnya gitu ya, karena memang ada data transaksi di sini ya, seperti itu. Ya, jadi mungkin ada kelebihannya tapi memang syaratnya ada ya, nggak bisa semuanya disamaratakan ya, kondisi apapun dianggap sama gitu, nggak bisa. Jadi ada peluang di situ. Jadi peluangnya memberikan sinyal lebih cepat gitu ya, memberikan sinyal lebih cepat ya. Oke, selanjutnya ini untuk pendahuluannya. Jadi indikator dot flow itu mengukur ya, mengukur pergerakan dotnya gitu ya. Indikator dotnya seperti apa ya. Ya, selanjutnya indikatornya ya seperti kalau teman-teman perhatikan ini mirip seperti RSI, mungkin ya seperti RSI, cuma bedanya nggak ada batas nilai atas sama bawah ya gitu. Jadi bisa bebas ya. Di sini kan batasnya kelihatan mungkin terlihat batasnya 40 ya, 40 sampai minus 80 gitu. Jadi kalau RSI kan dari 100 sampai 0, atau misalnya CCI dari minus 200 sampai 200 gitu, atau bahkan bisa lebih ya, seperti itu. Jadi ini nggak ada batasnya gitu. Jadi bukan osilator gitu ya. Gitu. Oh ya, suaranya agak jauh. Coba saya lihat sebentar. Gimana suaranya jelas ya? Padahal pakai pakai gini ya, pakai ya suaranya jelas mungkin ya. Bentar, coba kita lihat settingannya dulu. Oke, audio. Jelas kok dok. Jelas ya suaranya ya? Jelas ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Semoga suaranya jelas. Jadi di indikator ini terdapat dua garis ya. Yang pertama itu garis biru ya. Dot flow itu sendiri diwakili dengan garis biru ya. Yang ini, garis yang ini yang bergeraknya lebih cepat, dan juga ini sinyal. Sinyal ini garis merah ya. Sinyal ini sebenarnya mewakili moving average-nya gitu. Jadi kita melihat moving average dari garis biru ini. Gitu. Jadi moving average-nya seperti apa? Moving average jelas lebih lambat ya. Disitulah kita mencari sebenarnya uh, celah uh, kondisi. Jadi kondisi dead cross atau golden cross kan sederhananya seperti itu ya. Jadi garis sinyal ini moving average-nya ya, seperti itu. Ya, ini bukan osilator ya, karena tidak terdapat nilai batas atas dan batas bawah. Jadi teman-teman nggak perlu sebenarnya melihat nilainya berapa ya, misalnya minus atau misalnya sinyal minus atau plus itu sebenarnya nggak perlu, bisa diabaikan aja. Yang penting sekarang kita melihat kondisinya seperti apa ya. Nanti soalnya suatu saat ini bisa berubah ya, misalnya hari ini nilainya 69 ya, besok misalnya nilainya
jauh minus 80, tapi arah chartnya sama gitu ya. Jadi jangan lihat nilainya, tapi lihat kondisinya yang terjadi seperti apa ya. Kondisi yang terjadi seperti apa, lihat itunya aja ya. Sama seperti teman-teman misalnya memperhatikan di market maker flow atau gradient flow, sebenarnya itu kan nilainya ada, nilainya ada tergantung dari akumulasi distribusi ya, menggunakan lot. Nilainya sebenarnya ada, tapi kan kita tidak menggunakan acuan itu sebagai misalnya nilai sekarang ternyata plus 2 juta gitu ya. Itu nggak memberikan nilai lebih dibandingkan saham yang minus 2 juta tapi sama-sama arah harganya, arah akumulasinya naik seperti itu ya. Ini nilainya plus, sedangkan arah harganya ini juga naik tapi masih minus gitu. Jadi nggak berbeda, yang berbeda itu cuma angkanya ya, sama-sama tetap akumulasi gitu ya. Jadi nilainya ini bisa diabaikan ya, seperti itu. Jadi lihat kondisinya aja, misalnya kondisinya seperti ini dari riwayat Golden Cross, di sini ada riwayat Dead Cross. Ya, nanti dibandingkan juga dengan korelasinya seperti apa ya. Oke, selanjutnya kondisi ya. Untuk kondisi yang dicari dari indikator ini adalah kondisi Golden Cross pasti ya. Ini kondisi GC dot flow terhadap sinyalnya. Jadi kondisi seperti ini ya. Kondisi seperti ini. Cuma memang yang bagus itu kita mencari eh, kondisi Golden Cross tapi dengan ya yang bagus smooth seperti ini. Kalau misalnya kondisi Golden Cross yang seperti ini ya, maaf ya, mungkin agak sesuai yang seperti ini mungkin kurang bagus. Nanti cuma bagusnya kita kombinasi lagi dengan MDCD karena ini kan dia eh, apa ya, lebih berhimpit gitu ya. Kalau MDCD mungkin lebih kelihatan gininya karena itu menggunakan dasarnya MA ya. Kalau ini kan langsung nilai dotnya gitu. Kalau itu menggunakan MA-nya gitu ya. Jadi untuk memaksimalkan ya. Oh ya ini, kalau GC itu yang jelas ya menunjukkan adanya peningkatan dot flow dibandingkan dengan beberapa periode sebelumnya. Jadi ini beberapa periode sebelumnya ini maksudnya sinyalnya ya. Jadi sinyalnya pasti lebih lambat dibandingkan dengan flow-nya gitu ya, seperti itu. Ya. Untuk memaksimalkan potensi indikator ini, maka nilai dot flow korelasi ya, DF core ini harus cukup tinggi gitu. Kalau misalnya korelasinya rendah, di situ takutnya memberikan apa ya, sinyalnya yang salah gitu. Jadi golden cross ya, dot flow-nya golden cross tapi harganya nggak kemana-mana gitu ya. Nanti coba saya jelaskan untuk indikator korelasinya. Ini untuk kondisinya, jadi tetap cari yang golden cross gitu. Sederhana kalau kita tinggal cari golden cross aja gitu ya. Kondisi dan kombinasi ya. Ini untuk kombinasinya, beberapa kondisi yang dapat dicari ya, yang dapat dicari di sini termasuk peningkatan nilai DF ya secara konsisten gitu sebelum terjadinya GC disertai dengan nilai korelasi yang tinggi. Jadi peningkatan nilai yang uh, konsisten maksudnya seperti ini ya. Bentuknya bagus seperti ini ya, bagus seperti ini gitu ya. Ini anggaplah warnanya merah gini. Nah, bagusnya seperti ini. Nah, bagusnya seperti ini karena apa? Biasanya yang gerakannya seperti ini ya, itu biasanya pergerakan harganya itu cenderung turun dulu ya, nanti buat low di bawah gitu ya, di support nanti perlahan-lahan naik seperti, jadi itu bagus banget ya, itu yang ideal banget seperti itu. Cuma biasanya kalau yang sudah seperti ini ya, sudah seperti ini biasanya sudah ada kecenderungan ya buat sideways ya, buat sideways seperti itu. Jadi kalau misalnya ketemu yang kondisi seperti ini mungkin pas banget ya, kondisi seperti ini jadi memang ideal banget. Jadi kita mainnya swing kalau dengan indikator ini gitu, mainnya swing, bukan untuk indikator yang beli sekarang besok sinyal sekarang besok langsung naik gitu, enggak ya. Jadi memang untuk swing karena memang pergerakannya ini kan menggunakan periode yang cukup panjang, jadi pergerakannya pasti lebih lambat. Jadi makanya kita perlu mencari korelasi yang tinggi. Jadi dengan korelasi yang tinggi harapannya pada saat terjadi golden cross, harapannya pada saat arah dot flow-nya ini naik ya, arah harganya juga ikut naik gitu ya, harapan seperti itu ya. Jadi ekspektasi kita seperti itu ya. Pada saat sudah mencapai puncaknya dan sudah mulai cross, di situ sebenarnya ya mungkin kita perlu profit taking di situ ya, misalnya harganya naik ya. Jadi harapannya kan seperti itu, kita dapat harga di support ya, di support momentum dotnya dapat ya dengan korelasi yang tinggi. Jadi harapannya pada saat dot flow yang naik, arah harga juga ikut naik seperti itu ya. Dan juga ini kombinasi dengan candlestick gradient ya, juga sangat membantu gitu ya.
Jadi selain melihat GC, ya melihat GC yang seperti ini, itu nanti candlestick gradient yang mulai menunjukkan perubahan ya, dari merah ke kuning atau hijau, itu memberikan indikasi yang cukup bagus juga. Jadi selain kita melihat golden cross, kita perhatikan juga candlesticknya, gitu. Ya. Jadi kan yang bingung itu sebenarnya gini, ya kalau saya pribadi sebenarnya sebelum buat indikator ini, sebenarnya gini, saya lebih cenderung cari saham yang udah konsisten hijau 3 kali, gitu ya. Konsisten gradiennya itu hijau 3 kali, jadi candlestick gradiennya itu 3 kali hijau, ya. Dan kekurangan biasanya udah 3 kali hijau, tapi harga udah naik duluan, ya udah naik tinggi gitu. Jadi kita kehilangan momentumnya. Nah, disitulah sebenarnya di awal buat indikator ini. Jadi kenapa nggak kita bandingkan ya, perubahan nilai dot itu dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Misalnya terjadi perbaikan, ya, dan itu terjadi di support, misalnya harga ya pas di support gitu ya, atau minimal terjadi penurunan beberapa hari terakhir gitu, disertai juga dengan momentum yang mulai menukik ya, mulai seperti ini ya istilahnya, mulai naik seperti ini, ya. Kenapa nggak kita cari saham yang seperti itu, ya? Jadi disertai juga dengan perubahan candle gradient yang mulai dari merah ke kuning gitu ya. Itu kan artinya sudah mulai ada perbaikan. Mungkin dari sebelumnya distribusi kuat, tapi hari ini cuma distribusi kecil atau cenderung netral. Besok udah mulai akumulasi lagi. Jadi itu menariknya di situ. Makanya ada istilah kenapa nggak cari saham yang gede merah ya. Kalau gede merah pun sebenarnya nggak sembarangan carinya. Ya seperti itu. Ya jadi di sini mungkin membantu teman-teman nanti untuk melihat saham yang sebelumnya merah-merah, pekat, hari ini mulai kuning, apakah momentumnya sudah membaik atau belum gitu. Jadi tujuan indikator di ini adalah kondisi seperti itu ya. Nanti coba kita lihat aja contoh sahamnya langsung. Ya, jadi dikombinasi dengan candlestick gradient bisa ya. Ya, jadi seperti ini. Untuk simpulannya, jadi indikator DF ini dapat digunakan sebagai konfirmasi bahwa perubahan candlestick GD ya sudah menunjukkan artinya ada perbaikan gitu ya. Artinya dari sebelumnya saya jelaskan tadi mulai dari misalnya merah GD3 minus 3 gitu ya, merah pekat ya, merah pekat gitu ya, harga turun gitu, merah pekat, hari ini udah mulai naik sedikit, mulai doji, naik lagi gitu ya, doji lagi, turun lagi sedikit, seperti ini, tapi di sini udah mulai kuning, merah lagi, udah mulai kuning, habis itu hijau sekali, nah, seperti itu, nah, kemungkinan uh, dot flow-nya bakal seperti ini, karena sudah mulai terjadi perbaikan ya. Disitulah sebenarnya mungkin kita bisa mengambil momentum. Momentum kita beli dapat harga mungkin yang lebih murah seperti itu ya. Harga yang lebih awal lah ya seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, untuk merah itu biasanya GD minus 2 atau minus 3, sorry ya. Ini minus 3 atau minus 2. Setelah itu kuning itu minus 1 ya. Kalau hijau ini 1, 2, 3 gitu ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya indikator DF korelasi atau dot flow korelasi. Ya, kenapa ada indikator dot flow korelasi? Ya, mirip seperti indikator GD korelasi GD atau indikator korelasi ya M-core itu atau R-core. Tujuannya sebenarnya satu ya. Ini. Yang pertama, karena indikator DF ya, DF itu dot flow terdiri dari data BDM 75% dan teknikal 25% gitu. Maka arah gerakan indikatornya tadi itu, ya, terhadap perubahan harga tidak selalu linear. Gitu. Tidak selalu linear. Jadi maksudnya seperti ini. Misalnya indikator ini DF tadi itu arahnya naik, ya belum tentu arah harganya naik. Jadi disitulah perlunya kita menghitung korelasinya seperti apa, gitu ya. Jadi indikator ini digunakan untuk melihat secara sederhana ya, secara sederhana arah hubungan indikator dot flow terhadap perubahan harga saham. Jadi secara sederhana aja deh, kita nggak ngitung kok yang ribet-ribet. Ini cuma statistik yang sederhana aja. Kita menghitung korelasi seperti apa gitu ya. Seperti itu. Jadi indikator DF korelasi membantu kita menentukan sejauh mana perubahan indikator dot flow ya. Perubahan indikator dot flow itu poinnya berhubungan dengan perubahan harga saham ya. Jadi poinnya di sini dua. Sejauh mana ya, sejauh mana perubahan indikator dot flow terhadap
perubahan harga saham. Jadi misalnya arah dot flow-nya naik, apakah harga sahamnya mengikuti naik ya? Pada saat dot flow-nya turun, apakah harga sahamnya mengikuti turun? Jadi dengan data ini ya, dengan korelasi yang bagus, kita bisa memprediksi ya. Tapi prediksi ini maksudnya nggak selalu benar ya. Jadi setidaknya kita bisa memprediksi dengan data statistik yang sederhana ini gitu ya. Jadi ini untuk indikator dot flow korelasi. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum tahu juga ya korelasi, tapi ini sederhana, saya jelaskan secara sederhana banget. Jadi untuk di korelasi yang di chart ya, chart GD atau chart MM, chart RT itu ada korelasi positif dan negatif gitu ya. Maksudnya korelasi positif itu apa? Jadi jika satu hal naik dan hal lainnya juga naik, maka hubungannya positif gitu. Jadi contohnya semakin meningkat nilai indikator dot flow, harga saham semakin naik gitu. Itu korelasi positif ya. Itu sama juga misalnya teman-teman perhatikan gradient flow, semakin akumulasi semakin kuat, arah gradient flow semakin meningkat ya, semakin naik, arah harga juga semakin naik. Biasanya itu indikator korelasi uh, netnya, indikator korelasi netnya itu semakin baik ya. Contohnya di chart awal ya, kita lihat dulu. Nah, contohnya ini, misalnya teman-teman perhatikan gradient flow yang garis biru ini ya, arahnya naik, disertai juga dengan kenaikan harga, gitu. Itu artinya korelasinya positif, ya. Korelasi positif berbanding sekarang terbalik dengan retail flow, ya. Retail flow itu kebalikannya, pada saat harga naik, ya, cenderungan retail flow-nya itu turun. Itu artinya korelasi yang negatif, ya. Jadi Jadi negatif itu jika satu hal naik ya dan hal lainnya turun gitu. Jadi pada saat harga naik kecenderungan retail flow turun. Itu korelasinya negatif atau hubungannya negatif ya. Contohnya semakin meningkat nilai indikator DF, harga saham semakin turun. Itu kan artinya negatif seperti itu ya. Untuk korelasi dot flow ya. Nah, ini untuk skala korelasinya ya ada kuat atau lemah gitu ya. Jadi didapatkan dari koefisiennya di sini. Koefisiennya itu mulai dari -1 sampai 1 gitu ya. Jadi rata-rata sih untuk yang saya cek di korelasi dot flow-nya rata-rata sih di area positif ya. Tapi untuk kuat lemahnya itu bervariasi, ada yang kuat, ada yang lemah. Nanti ditunjukkan juga dengan warna yang ada di histogram di sini gitu ya. Jadi warnanya hijau, kuning, merah itu ada rentang koefisiennya gitu. Jadi pada saat hubungannya kuat gitu, jadi perubahan dalam satu variabel akan diikuti oleh perubahan yang besar dalam variabel lainnya. Gitu ya. Misalnya, contohnya tadi di saham MTEL itu pada saat naik tinggi, harganya juga ikut naik tinggi gitu ya. Pada saat turun, ya dalam harganya juga ikut turun. Itu korelasinya kuat gitu ya. Jadi perubahan di satu variabel itu diikuti oleh perubahan yang besar dalam variabel lainnya. Gitu. Jadi sama-sama mengikuti gitu ya. Selanjutnya, kalau hubungannya lemah, ya nggak selalu mengikuti. Misalnya arah garisnya menukik tinggi, tapi arah harganya nggak terlalu mengikuti. Jadi agak sideways gitu ya, atau cenderung naiknya pelan-pelan itu. Jadi itu korelasi yang lemah seperti itu. Jadi di sini ditunjukkan dengan koefisiennya di sini ya, koefisien nilainya di sini. Jadi nilai inilah yang kita cari nanti untuk analisa. Apakah analisa ini valid atau enggak gitu ya. Itu. Selanjutnya untuk indikator ya, indikator yang tersedia di korelasi dot flow ini ya, terdapat histogram dengan nilai menunjukkan nilai DF korelasi ya. Ini nilainya, ini nilai last candle-nya atau di data terakhir yang ada di paling kanan di sini ya. Jadi nilainya ini disertai dengan kode warna untuk lebih mudah mengetahui rentang nilai DF korelasi gitu. Jadi hijau itu dengan koefisien lebih dari 0,6 ya. Kuning itu 0,45 sampai 0,6 gitu ya. Sedangkan merah itu di bawah 0,45 gitu. Jadi tujuannya biar kita gampang ya ngeliatnya, ternyata hijau ini udah di atas 0,6 karena memang kita lebih mudah membedakan warna dibandingkan angka. Jadi kalau misalnya kita ngeliat angka kan masih agak ya bingung ya, apalagi mepet-mepet cuma selisih 0, jadi lebih bagus sih diwarnai aja seperti ini ya. Ini selanjutnya kondisi. Jadi kondisi yang kita perhatikan itu adalah perhatikan nilai atau warna pada indikator ya. Ya. Nilai minimal yang dicari itu 0,45 ya. 0,45 atau histogramnya kuning gitu.
Nanti pada saat histogram kuning, baru atau minimal kuning ya, semakin besar semakin bagus ya. Jadi kita cari yang hijau. Kalau misalnya nggak hijau, kita lihat kuning, oke, artinya masih bisalah kita analisa dengan ini. Cuma hati-hati aja gitu ya. Seperti candlestick gradient, kuning itu ya udah hati-hati aja. Bisa aja suatu saat turun korelasinya, udah nggak terlalu bagus gitu ya. Jadi hubungan indikator ini sama perubahan harga udah nggak terlalu bagus ya. Jadi walaupun terjadi golden cross, belum tentu harga naik seperti itu. Jadi bagusnya sih memang cari yang histogramnya hijau. Minimal kuning itu pun udah hati-hati ya. Jadi tergantung juga lihat koefisiennya di sini. Lebih besar nilainya, ya lebih baik yang pasti ya. Gitu. Jadi saat terjadi kondisi golden cross gitu pada indikator DF ya, maka hal pertama yang diperhatikan adalah DF korelasi ya. Atau misalnya di chartnya itu kan DF korelasi ini berada di bagian bawah setelah dot ya. Jadi setelah melihat dot itu tinggal lihat korelasinya dulu. Misalnya korelasi terakhirnya kuning seperti ini, ya kita tinggal cek ke bawahnya apakah ada riwayat GC atau baru terjadi golden cross gitu ya. Seperti itu. Kalau misalnya kuning, ya udah kita hati-hati aja ya. Jadi kita harus tambah analisa yang lain lagi. Kita nggak bisa menggunakan analisa ini untuk apa ya, mengambil satu keputusan beli atau jual gitu. Jadi ya, seperti itu. Jadi tetap ini harus dikombinasi dengan teknik analisa yang lain seperti itu. Ya. Itu untuk kondisi ya. Jadi simpulannya di dot flow ini adalah dengan memahami DF korelasi ya, kita bisa membuat perkiraan atau prediksi ya. Perkiraan atau prediksi perubahan nilai indikator DF ya, dot flow terhadap perubahan harga saham. Jadi kita bisa memprediksi walaupun nggak 100% ya. Misalnya uh, dengan korelasi yang cukup besar ya, di atas 0,7 di sini ya, di sini misalnya ya, terjadi golden cross gitu ya, terjadi golden cross, harapannya adalah pada saat dot flow menukik naik seperti ini ya, harga juga mengikuti gitu ya, arah harga juga mengikuti. Jadi kita bisa memprediksi pada saat naik, harga juga naik seperti itu ya. Oke, selanjutnya ke indikator MACD. Jadi momentum dot ini menghitung nilai dot yang aslinya gitu. Jadi menghitung nilai dot yang aslinya ya. Selanjutnya ini pada indikator DF ya, dot flow, nilai yang digunakan adalah perubahan nilai indikator dot. Jadi perubahan nilainya dibandingkan dengan periode sebelumnya gitu. Sedangkan indikator ini langsung menggunakan data dot ya, yang dijumlahkan tiap hari. Ya, gitu. Jadi mirip seperti gradient flow, market order flow, mirip seperti itu. Cuma kalau kita menghitung datanya, kita melihat dengan uh, langsung ya, kita buat flow-nya, kita plot di chart itu kurang bagus hasilnya karena memang uh, kalau turun aja, kalau naik naik aja gitu. Jadi kita melihat perubahannya yang kecil itu cukup sulit gitu ya. Jadi saya pakailah formula yang udah ada, yang banyak dipakai juga itu formula dari MACD ya, karena ini membandingkan moving average-nya gitu. Jadi membandingkan moving average yang ada pada garis itu ya. Perubahan kecil pun pasti terlihat karena kita membandingkan dua moving average. Jadi kan basic MACD seperti itu ya. Saya mau mengambil konsep itu. Sebelumnya udah sempat juga saya buat beberapa uh, formula ya, buat beberapa formula, cuma yang pas menurut saya yang ini karena mungkin gerakannya cukup apa ya, nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu seperti ini ya. Misalnya MACD kan gerakannya bagus gitu ya, gerakannya bagus seperti itu. Kalau misalnya kita pakai RSI mungkin ada artefaknya banyak seperti itu, jadi kurang pas aja. Jadi saya pakai formula dari MACD gitu ya. Itu uh, selanjutnya ini untuk indikatornya ada garis MDCD ya. Sini ada garis MDCD itu yang biru ya, yang didapatkan dari selisih ya. Di sini selisih MA20 dot terhadap MA5 dot gitu. Ya, jadi MACD pun seperti itu sebenarnya 26 12. Jadi selisih antara MA26 terhadap MA5 itu nilai MACD-nya ya. Garis sinyal ya, garis sinyal ini yang merah ini itu adalah dari MA7 MDCD ya gitu. Jadi
buat MA-nya dari garis yang didapat ini gitu. Kalau MACD juga seperti itu. Kalau MACD kan dia nilainya 26, 12 sama 9 gitu ya. Ini MA 26, MA 12. Nanti setelah mendapatkan data MACD, ya MACD nanti disebut lagi dengan MA9 gitu ya. Jadi dapat garis sinyalnya ya. Sedangkan histogram itu adalah selisih dari uh, MDCD dan juga sinyalnya. Itu jadi selisihnya gimana? Ya contohnya di sini misalnya histogramnya masih berada di area negatif, artinya garis MDCD itu masih berada di bawah sinyal seperti itu. Jadi kalau misalnya berada di area positif, itu di atas sinyal ya. Ya seperti itu. Jadi simple aja kok. Ya. Jadi kondisi yang dicari itu juga sama. Kondisi yang dicari itu adalah golden cross MDCD ya terhadap sinyal. Ini yang dicari kondisinya mungkin sama seperti ini. Ya. Ternyata baru setelah dicoba ya dikombinasi antara dot flow sama MDCD ternyata hampir sama ya sinyal yang diberikan itu timingnya hampir sama ya walaupun beda mungkin satu atau dua candle tapi biasanya mendekati gitu ya satu udah golden cross mungkin beberapa harinya yang lainnya golden cross gitu tapi saling melengkapi jadinya walaupun datanya diubah dengan sedemikian rupa ternyata mendapatkan hasil yang hampir mirip seperti itu ya gitu jadi uh, ini kita cari golden cross juga sama ya nanti ya seperti itu jadi kalau untuk divergen yang seperti itu mungkin nanti lebih ke perhitungan korelasi juga. Jadi yang penting sih kalau untuk MDCD sama dot flow ini korelasinya seperti apa? Karena sama-sama kan kita mengukur data yang ada bandarmologinya. Jadi bagusnya sih memang kita melihat uh, data korelasinya seperti apa gitu. Jadi kalau korelasinya memang udah lemah, histogram korelasinya merah, seperti ya udah nggak usah kita analisa dengan ini gitu. Lebih bagus kita cari metode lain gitu ya, seperti itu. Ya, ini kondisi selanjutnya kombinasi ya. Kombinasi yang dapat digunakan adalah mencari GC pada indikator MDCD, setelah itu GC pada indikator DF ya, dengan DF korelasi yang tinggi itu ya, dengan DF korelasi yang tinggi. Jadi tiga kondisi utama GC, GC dua indikator ini dan juga korelasi yang tinggi gitu. Boleh GC atau riwayat GC ya. Boleh GC atau riwayat GC seperti itu. Jadi udah terjadi golden cross di beberapa hari sebelumnya, masih bisa kita ikuti seperti itu dengan syarat nanti kita analisa lagi indikator yang lain ya. Ya. Setelah itu dapat juga dikombinasi dengan candlestick gradient sama seperti dot flow tadi. Kita kombinasi dengan candlestick gradient misalnya candlesticknya dari merah ke hijau. Itu misalnya dari hijau muda udah mulai pekat gitu. Jadi biasanya itu udah mulai ada peningkatan. Ya harapannya nanti harga juga mengikuti ya seperti itu. Ya. Selanjutnya untuk perintah chart, ya untuk menampilkan chart gradient momentum nanti perintahnya GM, teman-teman bisa coba aja. Contohnya ini GM UNVR, GM BBRI, sama GM PTBA. Dicek aja. Biasanya sih kalau untuk chart GM yang korelasinya bagus, ya karena ini kan menghitung data yang cukup panjang ya, data cukup panjang, hampir sekitar 50 candlestick ya sampai 100 nanti tergantung jumlah candlenya itu biasanya sih saham-saham blue chip yang bagus korelasinya gerakannya mungkin lebih elegan ya saham-saham blue chip jadi lebih bisa untuk swing ya mungkin untuk apa ya sinyal untuk swing gitu ya. Jadi seperti itu jadi saham-saham gorengan menggunakan ini beberapa kali saya coba itu memang cukup sulit ya karena pergerakannya cukup volatile gitu ya kita melihat momentum secara jangka menengah itu cukup sulit ya seperti itu. Jadi biasanya untuk saham-saham blue chip sih bagus analisa dengan ini ya biasanya. Tapi nanti coba dicek aja untuk cari gradien sorry histogram korelasi yang hijau di saham gorengan. Itu coba aja nanti filternya saya kasih di belakang ya. Selanjutnya ya ini contohnya tadi ya. Contohnya yang tadi Unilever, BBRI sama PTBA. Ya, teman-teman perhatikan di sini. Ini untuk Unilever korelasinya hijau artinya lebih dari 0,6 ya korelasinya cukup kuat ya cukup kuat artinya memang metode ini bisa diterapkan jadi bisa kita menganalisa dengan metode ini
Seperti itu contohnya. Contoh sederhananya kita melihat ya di sini ya, kalau misalnya teman-teman cuma pakai gradien candlestick biasa ya di area sini mungkin merah ya, kurang menarik ini. Soalnya penjelasannya merah itu tidak menarik seperti itu ya. Ya seperti tidak menarik ya. Tapi dengan menggunakan analisa di momentum ini dot flow dan juga MACD kita melihat ternyata ada perubahan momentum ya. Misalnya kemarin turun dalam seperti ini ya. Ini harga juga ikut turun, harga turun, dot flow-nya juga turun, tapi mulai ada perbaikan di area sini. Ya, walaupun memang nggak langsung naik gitu ya, nggak langsung naik. Ternyata turun lagi. Di sini juga indikatornya mulai turun lagi. Di sini sudah diberikan sinyal ya, sinyal mulai menukik turun. 3 candle terakhir di sini ternyata turun gitu. Jadi kita melihat pergerakan harga ya, perubahan harga saham dibandingkan juga dengan dot flow-nya ini gitu. Ya pada saat di sini terjadi golden cross ya, golden cross di sini kalau misalnya teman-teman perhatikan memang candlenya belum hijau beberapa kali. Kalau misalnya teman-teman cari saham yang GD konsisten 2 atau GD konsisten 3, ya, misalnya GD konsisten 3, saham Unilever jelas nggak ketemu di sini ya, nggak ketemu karena baru konsistennya 2 kali. Di sini konsistennya, di sini kuning, jadi kuning itu kan nggak termasuk konsisten ya, candlenya kuning gitu. Jadi dengan metode ini, jadi kita bisa melihat pergerakannya seperti apa ya. Ternyata golden cross ini ya kebetulan juga korelasinya hijau ya, harapan pada saat dot flow-nya ini naik ya, cenderungannya masih naik ya, kita masih berharap harganya, ekspektasi kita harganya masih naik ya sampai suatu saat uh, ini dot flow-nya dead cross ya, disertai juga dengan ini yang dead cross gitu ya, harganya cenderung turun. Jadi ya kita nggak buru-buru misalnya beli ya, misalnya kita ngelihat di sini baru ada akumulasi bagus ya di area sini, misalnya teman-teman pakai bandarmologi kan lihatnya akumulasinya bagus di sini nih gitu, harga sideways gitu ya, harga sideways, tapi kita lihat uh, dot flow-nya sudah cenderung mendekat ya, cenderung mendekat dengan sinyalnya, serta juga di sini di MDCD ini udah mulai ya, sudah mulai menukik sinyalnya, sorry, MDCD udah mulai turun gitu ya, MDCD turun, histogramnya sudah mulai turun juga gitu ya, cenderung turun gitu. Jadi udah kita sebenarnya udah harus hati-hati di sini. Apalagi memang korelasinya kuat ya, 0,7. Gitu. Jadi kita baik hati-hati dulu deh gitu. Ya ternyata memang benar pada saat dead cross harganya sekarang turun ya. Jadi momentumnya kurang bagus misalnya kita, walaupun kita tahu di sini akumulasinya konsisten, tapi dengan dot flow korelasi yang kuat seperti ini disertai juga dengan momentum yang udah mulai dead cross, jadi sebaiknya sih kita wait and see dulu seperti itu ya. Jadi cara bacanya seperti itu. Simpelnya kita konfirmasi aja biar kita nggak buru-buru beli atau misalnya kita nggak buru-buru jual seperti itu ya. Jadi contohnya seperti ini kan belum ya, belum ada tanda-tanda untuk menukik ke atas gitu. Jadi lebih baik kita wait and see dulu sampai nanti mungkin membentuk membentuk seperti ini ya, candle seperti ini. Ada beberapa kali rejection di bawah gitu ya, seperti itu. Sampai kita lihat golden cross gitu. Biasanya golden cross mungkin nunggu sideways dulu beberapa hari seperti ini. Ya, itu contoh saham satu. Selanjutnya contoh saham kedua. Nah, contoh saham kedua ini Bank BRI. Ya, hampir sama juga seperti ini. Korelasinya juga hijau ya. Korelasi hijau di atas 0,6. Jadi korelasi cukup kuat. Ya, teman-teman perhatikan aja di sini. Uh, ya kecenderungan misalnya teman perhatikan ya dot 1 2-nya mulai off gitu ya. Artinya di sini ada beberapa poin yang memang udah berkurang dari dotnya gitu. Jadi mulai ada kecenderungan bakal jadi dead cross nih, mulai melambat ya. Di sini mulai melambat, di sini mulai melambat. Itu jadi buat teman-teman walaupun kita melihat ada akumulasi ya, akumulasi di sini, akumulasi yang cukup besar gitu ya di area sini. Jadi kita nggak buru-buru beli ya, nggak buru-buru beli di sini. Jadi kita melihat ternyata momentumnya sudah menurun ini, sudah melambat, jadi udah lebih baik kita tunggu dulu sampai nanti ada momentum beli lagi, yaitu di mana indikatornya ini uh, akan golden cross seperti itu ya. Jadi kita tunggu dulu wait and see dulu untuk saham-saham seperti ini BRI, kita wait and see dulu gitu ya. Ini untuk contoh saham yang korelasinya merah ya. Korelasi merah seperti ini bagusnya sih memang dihindari aja. Jadi metode analisanya uh, nggak usah dipakai gitu ya. Jadi kita pakai analisa yang lain aja. Ya kenapa seperti itu? Contohnya ini ya. Contohnya di sini
teman-teman perhatikan ya. Perhatikan di sini terjadi golden cross ya. Di sini terjadi golden cross gitu. Di sini juga mulai akan golden cross ya, near golden cross ya. Tapi teman-teman perhatikan ya, perhatikan di sini korelasinya merah ya. Korelasi mulai turun ya dari mungkin dari beberapa bulan sebelumnya bagus ini hijau ya. Korelasinya hijau, eh, korelasinya hijau tapi momentumnya yang kita nggak dapat gitu. Sama aja jadinya kurang bagus gitu. Ya, sama aja kurang bagus. Jadi yang seperti ini bagusnya nanti kita cari dia momentumnya yang seperti tadi ya. Kita cari yang benar-benar kelihatan seperti ini gitu. Ya, walaupun ini hijau, tapi lihat juga gradiennya. Gradiennya apakah udah mulai kuning, udah mulai hijau ya, seperti BRI ini ya. Kan dari sebelumnya misalnya kuning-kuning ini udah mulai konsisten hijau ya, apalagi dot tiganya mulai on gitu. Kita tinggal ambil momentumnya belinya kapan gitu ya. Jadi tujuan indikator ini sebenarnya tujuannya itu. Jadi kita ngambil momentumnya kapan nih belinya gitu. Jadi ngambil momentumnya dengan indikator ini gitu ya. Jadi kalau misalnya masih candlesticknya merah-merah seperti ini, belum ada akumulasi yang konsisten, bahkan dot tiganya masih off, ya udah di skip aja gitu. Ya walaupun korelasinya hijau. Korelasi hijau ini menunjukkan kalau metode ini memang berpengaruh cukup kuat ya, berpengaruh atau misalnya berhubungan cukup kuat terhadap perubahan harga saham gitu. Jadi itu jadi bisa kita hindari misalnya memang merah-merah masih udah kita hindari dulu gitu ya. Seperti ini. Jadi kalau misalnya korelasinya merah ya hari ini merah korelasinya udah skip aja jangan pakai metode ini gitu ya. Cari metode yang lain gitu atau kalau bisa ya udah hindari aja sahamnya dulu. Kita fokus cari yang mau golden cross atau sudah golden cross disertai juga dengan akumulasi dot tiganya on seperti itu ya. Seperti itu. Jadi uh, itu begitu konsepnya. Jadi untuk langkah analisa seperti ini yang saya buat ya. Yang pertama, yang jelas kita cek saham dari screener atau WL. Setelah itu perhatikan selanjutnya nomor dua perhatikan GD-nya seperti apa gitu. Ya, ini yang pertama. Kita perhatikan candlestick-nya dulu. Kalau misalnya candlestick-nya masih cenderung merah, ya udah kita skip ya. Walaupun nanti momentumnya udah golden cross seperti tadi. Ya udah kita skip dulu. Kecuali mungkin buat candle beberapa kali sideways, ada rejection di bawah, candle-nya udah mulai kuning gitu ya. Itu oke daripada turun terus ya turun 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 candle-nya Marubozu yang merah itu turun turun terus gitu, ya udah skip dulu. Walaupun udah mulai golden cross gitu. Biasanya itu korelasinya bahkan yang merah nanti karena korelasinya yang turun terus ya, turun terus korelasi gitu udah artinya nggak valid analisa pakai chart GM ini gitu ya. Jadi apakah mulai ada perubahan dari area merah ke kuning gitu. Jadi ini dulu kita perhatikan candlestick-nya. Jadi kita ambil momentum belinya itu dengan uh, indikator yang tadi gitu ya. Selanjutnya cek chart GM untuk melihat momentum dari indikator dot ya. Itu jadi cek chartnya. Jadi cek GD dulu, habis itu ke GM gitu ya. Kalaupun misalnya nggak ngecek chart GM boleh boleh. Jadi ini kan cuma tambahan analisa ya. Tambahan analisa, tambahan indikator yang ada di Extabot gitu ya. Selanjutnya yang keempat ini perhatikan indikator dot flow korelasi. Jadi DF core ini harus benar-benar diperhatikan. Ya cari histogram yang hijau atau minimal kuning aja deh gitu. Tapi bagusnya hijau kayak tadi Unilever atau BRI ya cenderung hijau-hijau terus gitu. Jadi kita tahu metodenya ini cukup kuat ya hubungannya. Gitu. Jadi pada saat terjadi golden cross harapannya kita bisa swing ya mengikuti gitu ya. Nanti sampai puncak momentumnya di situ mungkin kita bisa jual seperti itu ya. Jadi indikator dot flow korelasi ini harus diperhatikan harus ya. Jadi nggak cuma ngelihat golden cross-nya gitu ya. Seperti itu ya. Setahu saya juga indikator teknikal mungkin kayak gitu juga ya. Jadi nggak selalu setelah golden cross naik atau misalnya MACD bahkan udah naik tinggi baru golden cross gitu ya. Jadi benar-benar nge-lag ya. Nge-lag itu lambat. Udah harga naik 20% baru indikatornya golden cross gitu gitu kan ya lambat lah ya kita nggak dapat momentumnya. Jadi konsepnya di sini pakai data banarmologi kita bisa menarik mundur ya, membuat lebih cepat sinyalnya. Cuma kekurangannya memang yang tadi itu ada korelasi yang harus dipenuhi ya. Jadi korelasinya harus kuat ya atau minimal hijau, kuning. Bagusnya sih memang hijau ya. Kita yakin kalau metodenya ini, ya nggak yakin 100% ya, yakin kalau metode ini
bisa sesuai ekspektasi gitu ya, ekspektasi seperti itu. Ya, selanjutnya yang nomor 5, perhatikan kondisi indikator DF dan MDCD gitu. Apakah sudah terjadi GC? Apakah sudah atau belum? Atau akan? Nah, jangan cari yang akan gitu ya. Kalau yang akan itu biasanya takutnya menipu ya. Udah mau golden cross tapi turun terus gitu. Jadi bagusnya sih cari yang udah golden cross atau baru golden cross seperti itu ya. Nah, nomor 6, jika terdapat kondisi GC ya. Kalau udah golden cross nih ya, perhatikan perubahan harga beberapa candlestick terakhir ya. 5 sampai 10 candle dah gitu. Apakah terjadi penurunan harga sebelum kondisi GC? Ya bagus sih kita cari yang seperti itu. Jadi turun dulu, nanti mulai sideways baru naik seperti itu. Jadi momentumnya kita ambil dengan indikator ini gitu ya. Uh, ya seperti itu. Selanjutnya nomor 7, ini hindari analisa dengan chart GM pada saham yang sideways. Kadang saham yang sideways itu ya korelasinya bisa saja bagus, bisa saja bagus. Itu cuma karena sideways itu juga terjadi transaksi, ya transaksi itu bisa terjadi distribusi atau seperti apa yang mempengaruhi nilai dot. Jadi di situ bisa juga terjadi uh, perubahan nilai dot ya, perubahan nilai dot gitu. Nanti ada golden cross-nya juga, ada dead cross-nya juga, tapi hindari yang saham-saham yang sideways ya, yang benar-benar sideways gitu ya, mungkin sideways 10 hari, 20 hari, hindari aja gitu. Ya ini untuk time frame daily ya. Beda cerita nanti kalau misalnya ada GD momentum ini, chart GM di time frame yang menit gitu. Jadi kita bisa melihat momentumnya per TF misalnya 1 jam 30 menit gitu. Jadi kita bisa melihat dalam jangka waktu yang lebih kecil gitu ya. Waktu yang lebih kecil. Jadi mungkin di daily-nya sideways tapi di TFH satunya nggak sideways gitu kan bisa aja seperti itu. Jadi hindari analisa dengan chart GM ini pada saham yang sideways. Kalau misalnya sideways ya udah kita pakai broker summary aja gitu ya. Atau misalnya pakai support resisten aja gitu ya seperti itu. Ya. Selanjutnya untuk filternya ini untuk indikator dot flow dan juga MACD ini mirip seperti indikator MACD. Jadi mirip, cuma bedanya di indikator dot flow ini nggak ada histogram ya. Jadi adanya cuma sinyal aja gitu ya. Kalau untuk MACD ini ya ini ada histogramnya. Jadi benar-benar mirip. Jadi teman-teman misalnya cari yang riwayat MACD yang uh, riwayat Golden Cross. Jadi tinggal buat MDCD gitu, HGC gitu ya. Mirip-mirip seperti MACD. Nanti teman-teman bisa cek ini ringkasan custom screener untuk melihat fungsinya, itu fungsi MACD-nya. Untuk sementara ini nanti saya update besok deh, tapi benar-benar mirip. Teman-teman mau cari nilai yang ascending misalnya ya, cari nilai histogram yang ascending gitu bisa banget gitu ya. Seperti itu. Jadi ini formatnya kalau untuk indikator dot flow itu DF flow gitu ya buatnya, kalau untuk MACD MDCD ini buatnya MDCD dot fungsi. Jadi D flow fungsinya apa? Misalnya fungsinya DC flow dot DC GC gitu ya, atau misalnya MDCD MDCD.gc. Jadi benar-benar sama. Cuma bedanya yang di sini DF ini nggak ada data histogram ya, histogram. Coba nanti saya cek lagi. Harusnya sih nggak ada karena memang di indikator kan nggak ada histogramnya. Itu ya. Ini untuk MDCD. Selanjutnya untuk indikator dot flow korelasi ini ya seperti ini ya. DF core dot fungsi. Cuma ada dua fungsi di sini. Yang pertama mencari nilai, setelah itu mencari warna histogram. Jadi nilainya ini sama dengan M core gitu ya. M core lebih besar dari 0,5 gitu ya. Ini misalnya show DF core lebih besar dari 0,6 gitu. Atau mencari warna histogram deh langsung gitu daripada pusing. Ya udah mencari kuning histogramnya. Jadi udah ya. Show DF core dot apa ya kuning Y ya. Ini warna-warnanya ya. Cuma bedanya kalau histogram ini bukan minimal ya. Jadi kalau histogramnya kuning ya udah kuning aja. Kalau histogramnya hijau ya udah hijau aja gitu. Beda cerita misalnya kita pakai yang DF core, misalnya DF core lebih dari 0,45.
ini yang hijau masuk, histogramnya yang kuning juga masuk ya. Seperti itu. Kecuali misalnya nanti dibuat rentang ya, rentang DF core gitu ya, kurang dari 0,6 gitu. Seperti itu. Jadi mungkin yang kuning aja ketemu gitu. Ya. Nanti teman-teman sesuaikan aja. Jadi kalau misalnya mencari yang hijau, cari yang dfcore.g gitu aja atau dfcore.h. Udah itu aja ya. Oke, sekian. Terima kasih untuk partisipasinya. Nanti kalau teman-teman mau bertanya, saya persilahkan langsung di klinik juga boleh ya bertanya gitu atau eh, bertanya langsung juga bisa ya sambil kita bahas-bahas saham. Ya. Eh, saya lihat dulu pertanyaannya. Kalau negatif dengan negatif jadinya positif, eh, ini bukan perkalian ya, ini dari Kak Inov. Ya, jadi bukan perkalian gitu ya maksudnya. Jadi misalnya negatif sama negatif jadinya positif. Jadi maksudnya pada saat terjadi distribusi ya simpelnya pada saat terjadi distribusi harga juga turun itu artinya positif gitu. Kalau misalnya terjadi distribusi harga naik itu negatif ya. Bisa jadi seperti itu. Yang jelas berlawanan ya. Kalau udah berlawanan itu negatif korelasinya. Kalau udah apa namanya? Kalau udah eh, berbarengan ya naiknya barengan, turun juga barengan itu korelasinya hubungannya positif seperti itu. Selanjutnya ini dari Pak Yan ya. Indikator MACD lebih leading daripada MACD, itu bukan ya? Ya, karena ada data banarmologinya seharusnya lebih leading. Cuma memang syarat korelasinya itu yang apa ya, namanya yang membatasi. Jadi nggak semua saham itu bisa pakai metode ini. Cuma beberapa saham tertentu yang mungkin jalan ya metodenya gitu. Itu pun eh, nggak 100% juga ya, sama seperti indikator lain. Ini cuma istilahnya tambahan data analisa ya. Karena data analisa di sini kan menggunakan data dot, itu juga data yang benar-benar sumbernya data GD dari situ ya. Jadi kita analisa langsung data dot itu, kita lihat momentumnya seperti apa gitu. Jadi kalau dibilang lebih leading, harusnya lebih leading karena ada data banarmologi, cuma batasannya korelasinya gitu. Ya. Dari Pak Teguh ya. Tanya, fungsi dari chart ini berarti kita mencari momentum yang pas untuk awal masuk, ya, untuk menghindari harga yang sudah terlalu tinggi. Iya, jadi kita cari momentumnya, itu momentumnya berdasarkan data dot, gitu ya, data indikator dotnya, gitu. Jadi kan ada data indikator dot nih. Jadi data indikator dot itu kita lihat ya. Data indikator dot itu kan ada beberapa ya. Data benermologi ya, 75%-nya data benermologi. Jadi kita melihat secara benermologi momentumnya bagus nggak gitu. Jadi mempermudah nih kita baca gradien. Kalau misalnya kita baca gradien kan contohnya ini, misalnya kita lihat di sini gradiennya kuning gitu ya. Kalau gradien kuning kan hati-hati. Gimana nih secara gini ada peluang beli nggak gitu ya? Ada peluang beli nggak gitu. Kalau misalnya kita ragu kan, kita kuning nih hati-hati. Jadi kita nggak beli gitu. Atau misalnya baru hijau satu kali bagus nggak nih gitu. Nah seperti ini misalnya Unilever baru hijau satu kali bagus nggak nih gitu. Jadi mengurangi yang itu. Jadi langsung disimpulkan dengan data dot flow-nya sama MDCD-nya gitu. Jadi pada saat MDCD-nya meningkat ya seperti ini, artinya memang momentumnya bagus gitu. Pada saat momentumnya bagus mungkin ya karena di sini kan pergerakannya memang cukup nggak terlalu volatile ya. Jadi masih bisa kita ikuti sampai suatu saat nanti MDCD sama dot flow-nya itu dead cross seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi kalau dibilang mencari momentum untuk hal uh, awal masuk, ya seperti itu konsepnya. Jadi menghindari harga yang terlalu tinggi bisa jadi, sama menghindari
yang seperti tadi ya, walaupun terkesan akumulasi, tapi akumulasinya itu melambat dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Itu juga sebenarnya indikasi yang kurang bagus ya, walaupun masih ada akumulasi sebelumnya, tapi untuk saham-saham yang berat seperti ini ya, blue chip gitu, biasanya ada tanda-tanda distribusi 1-2 hari aja, walaupun sebelumnya akumulasi besar, itu udah harus hati-hati ya. Disitulah kita mengukur juga momentumnya seperti apa nih gitu. Kalau momentumnya sudah mulai uh, kurang bagus ya, momentumnya sudah mulai jelek, kenapa kita harus memaksakan beli? Ya walaupun mungkin 5 hari sebelumnya masih akumulasi gitu ya, seperti itu. Ya. Jadi itu konsepnya di situ. Oke, jadi contoh aja ya dari Pak Yan. Jika DFGC atau DF korelasi hijau candle kuning, boleh cicil beli nggak? Ya, jadi coba kita cari ya kondisi sahamnya. Misalnya show DF blue. Carinya udah GC aja ya. Binsar sebenarnya min satu. Ya contohnya ini ya rata-rata sih memang kalau untuk korelasi yang kuat ya, itu histogram hijau rata-rata sih memang saham-saham blue chip. Jadi coba kita cek. Sorry, GM. Ya coba golden cross-nya di area atas ya. Jadi sih kurang menarik ini kalau secara downflow sama NZCD-nya gitu. Coba kita cari yang sama-sama golden cross nih ya. Sama-sama golden cross. Korelasi coba kita pakai yang hijau aja dulu. Ada dua ya. Jadi ada MAPI, ada tiga. GM Haru sama GM. Ya contohnya seperti ini. Ya ini MAPI gradien korelasinya hijau ya, dot flow-nya juga bagus ya bentuknya seperti ini. Setelah itu juga MDCD-nya udah ada golden cross ya, seperti ini. Jadi kalau dibilang bisa cicil beli, mungkin bisa ya, selama nanti nggak break ya, nggak jebol di area ini. Fibo berapa di Fibo 0 ya. Fibo 0-nya ada di 1550 gitu. Ya, jadi ada peluang di sini. Kita melihat dari ini ya, sebelumnya juga memang ada sinyal di sini. Walaupun memang kalau udah main momentum seperti ini, mainnya nggak sehari 2 hari, jadi memang kita swing di sini ya, mengikuti dari dot flow-nya ini gitu ya, seperti ini gitu. Kalau misalnya ditambah juga dengan data yang lain bisa nggak? Data yang lain bisa. Jadi kita lihat misalnya chart GD-nya ya. Ini kecenderungannya sudah mulai ya dari sebelumnya merah, udah mulai ke hijau, kuning gitu ya. Jadi misalnya kita cek chart GD-nya, korelasinya gimana secara GD? Eh, GD kalau untuk korelasi GD-nya juga cukup kuat ya. Cukup bagus ya 0,57. Jadi flow-nya ini masih bisa dipakai ya. Jadi ya ya kalau bilang bisa cicil bisa di area sini. Asal nanti secara teknikal juga nggak jebol ini gitu ya. Harapannya sih nanti kita cari pada saat harganya sampai mendekati dead cross lagi gitu. Dead cross nanti gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya ini Harum. Ya Harum kecenderungan seperti ini juga mulai ada akumulasi ya, mulai ada akumulasi dari flow-nya juga mulai naik ya, flow-nya mulai naik, candle-nya juga dari merah pekat dan mulai kuning. Cuma ini bagusnya sih kalau kita nunggu misalnya kalau kayak gini kan, nah, agak gantung ya. Kalau bisa sih bagusnya sekalian aja nih tunggunya di Fibo 0 ya, 1240 ya, atau mendekati sini lah ya, seperti itu. Jadi kita nggak buru-buru beli walaupun udah GC gitu. Jadi kita lihat dulu
candle-nya nanti gimana ya. Jadi nggak asal beli gitu ya. Jadi kita lihat candle dulu, misalnya ini kita lihat Fibo 0 gitu. Fibo 0 tunggu deh di bawah sini gitu. Kalaupun misalnya besok naik ya, misalnya naik gitu, misalnya buat hammer gitu. Kalau buat hammer artinya kan kemungkinan di TFH satunya itu udah mulai kebentuk lower low gitu ya. Udah mulai terbentuk higher low, nanti di situ mungkin bisa kita pakai trend line support di situ ya. So, misalnya kita lihat di GD H1 harum. Oh ya, kayak gini misalnya ya. Di sini kebetulan juga pas ada di Fibonacci retracement ya. Di Fibo berapa ini? Fibo 23. Ya, benar di Fibo 23. Jadi mungkin bisa pakai batas-batas di TFH1 ini sebagai support resisten gitu. Ya. Jadi di 1300 ya paling jelek nanti misalnya sampai 1250 eh ya paling jelek sampai 1250 gitu ya batasnya. Itu harusnya ya kalau misalnya seperti ini ya bagusnya sih mungkin kalau saya sih nunggu dulu turun ya, nunggu turun dulu. Atau misalnya nunggu bertahan di atas level support Fibo 23-nya tadi ya di TFH1 gitu. Simpelnya seperti itu. Oke, ini artinya mulai ada perbaikan ya. Jadi harum ini secara gradien atau perhitungan dot itu mulai ada perbaikan dari sebelumnya merah udah mulai kuning gitu. Jadi seperti itu ya. Seperti itu. Selanjutnya ini BABP. BABP juga hijau cuma memang golden cross-nya baru hari ini. Kemarin sih sebenarnya kalau eh, biasanya sih ya kalau eh, beberapa kali saya cek juga perubahan histogram yang mulai konsisten naik itu bagus ya. Cuma memang itu cukup tricky. Tricky itu gimana? Karena ini, misalnya kita lihat saham seperti ini, memang kita harus konfirmasi lagi ke akumulasi distribusinya gitu ya. Misalnya sebelumnya di sini candlenya hijau ya. Yang terakhir ya, saya di sini yang di bagian sini. Ini candlenya hijau, terus kuning, terus merah, mulai kuning lagi. Nah, di sini kan sebenarnya mulai secara sederhana kita lihat sudah mulai ada perubahan eh, momentum ya, perubahan momentum tanpa mungkin kita melihat ini. Cuma kan kadang kita bingung seberapa sih sebenarnya batasnya dia gitu ya. Ya, jadi kita melihatlah indikator ini. Paling gampang sih sebenarnya lihat histogram. Cuma nggak disarankan banget kalau cuma kita melihat histogram. Contohnya seperti ini. Ya, pada saat ini udah mulai ya, contohnya di sini yang ini. Nggak ada pointer ya. Sorry di sini. Ya, udah mulai hijau-hijau ternyata turun lagi gitu ya. Ternyata turun lagi dan memang kita lihat secara gradient candlestick juga di bagian sini masih merah-merah. Nah, itulah makanya saya bilang kenapa kita harus cari dulu. Misalnya uh, mulai terjadi apa namanya? Perubahan dari candlesticknya gitu. Contohnya ini juga misalnya candlestick gradiennya masih merah-merah kayak gini ya, walaupun ini terjadi golden cross ya. Walaupun terjadi golden cross bagus sih dihindari dulu gitu. Hindari dulu ya minimal udah mulai hijau-hijau seperti ini ya. Hijau seperti ini gitu. Ya, jadi ini konsepnya seperti itu ya konsep tradingnya. Coba kita cari yang udah golden cross. Jadi history golden cross kita cari coba yang beberapa hari sebelumnya ada golden cross gitu ya. Cuma pasti sahamnya cukup banyak. Riwayat golden cross jadi HGC. Sahamnya cukup banyak ya. Coba tambah nilai minimal deh. Nilai transaksi minimal 500. Ya ini kita lihat deh dari yang Cimori ya. Cimori seperti ini. Nah, jadi konsepnya seperti ini ya. Ini mungkin yang ideal banget. Ideal banget. Ini berapa hari ya? Ini indikator dotnya baru jadi minggu kemarin ya, minggu kemarin akhir minggu. Jadi belum fix ya, belum final untuk cara bacanya. Jadi kondisi yang ideal seperti ini.
Ya, jadi turun dulu beberapa periode. Ini kan pas banget 10 candle turunnya gitu. Jadi bagus banget ya jadinya untuk bentuk dot flow-nya. Jadi korelasi yang kuat itu ya, maksudnya korelasi hijau itu, kalau teman-teman perhatikan, untuk dot flow-nya gerakannya hampir mirip seperti harga sahamnya. Jadi pada saat harga sahamnya naik, dot flow-nya naik, pada saat dot flow turun, harga sahamnya turun. Itu yang maksudnya korelasi yang kuat gitu. Jadi harapannya gimana pada saat terjadi perubahan arah dot flow dari arah turun naik, itu harapannya harga saham mengikuti juga. Jadi ini benar-benar ideal, kondisi ideal seperti ini. Ya. Jadi untuk menentukan misalnya belinya kapan nih, kalau udah seperti ini, ya udah terjadi perubahan ya. Teman-teman perhatikan di sini kan udah mulai ada dot satu duanya udah mulai on, artinya udah mulai ada akumulasi, udah ada mulai proses akumulasi, konsisten akumulasi gitu ya. Dot tiganya udah mulai on, cuma kan kadang kita bingung ya kapan nih bagusnya beli ya, misalnya belinya di candle merah ini takutnya malah tambah di bawah turun karena akumulasi mungkin belum kuat, misalnya belinya kapan ya. Jadi belinya kapan, nah, kita lihat di sini ternyata sinyal belinya itu ada di 5 candle terakhir. Kalau misalnya 5 candle terakhir adanya di sini gitu ya, walaupun agak tinggi gitu ya, di sini ada sinyal belinya di sini gitu, ada sinyal belinya di sini gitu. Seperti itu. Ini untuk yang ideal banget seperti itu. Setelah itu misalnya kita lihat lagi ya, yang belum naik ya, misalnya Akra deh. Ya kayak gini. Ya cuma memang ini untuk dot flow-nya memang nggak terlalu bagus ya bentuknya seperti ini. Ya, kalau kita carinya sih yang seperti ini bagusnya seperti tadi. Bentuknya mungkin U-nya sempurna gitu, bagus gitu ya. U-nya sempurna gitu. Jadi yang seperti ini ya kurang oke ya, walaupun korelasinya hijau, tapi korelasinya hijau tapi kita ngelihat sinyalnya kurang kurang bagus lah sinyalnya kita lihat gitu. eh Energi ya kebanyakan muncul ya, Java satu lagi ya, ini Java belum muncul ya. Ini APLN, Javanya nggak muncul. Bentar. Ya, ini udah riwayat Golden Cross beberapa hari yang lalu ya. Riwayat Golden Cross-nya udah 6 hari yang lalu. Ya, Golden Cross-nya udah terjadi di sini ya. Di sini. Jadi momentumnya udah lewat gitu. Kita lihat yang tadi deh. Ini Agung Podomoro. Ya, jadi mungkin kayak gini ya konsepnya. Jadi kita cari yang udah mulai berubah jadi hijau-hijau gini. Nanti kita konfirmasi ini dot tiganya udah mulai on juga. Pas juga berada di Vivo 0 ya, 123. Ya, kita tinggal lihat nanti akumulasi distribusinya gimana. Kalau misalnya suka ngecek broker summary. BR1, BR5 cukup ya. Karena dot 3 on-nya baru dari 2 candle terakhir. Kita cek BR5 aja cukup. Ya, seperti ini. Ya, akumulasi kecil. Ini juga akumulasinya besar. Jadi ya sedang. Jadi nggak begitu besar. Cuma memang dari indikator momentumnya udah ada sinyal gitu. Jadi harapannya mungkin mengikuti indikator dot flow-nya gitu. Ya, harapannya. Ya udah. Jadi itu contohnya ya. Kalau misalnya kita lihat lagi tadi Java udah kita lihat yang Esta deh ya, kita lihat. Atau misalnya kita lihat lagi Smil. Smil GM Smil. Ya, Esta seperti ini. Riwayat Golden Cross-nya udah lama ya.
Cuma korelasinya yang baru hijau sekarang. Ya, ya seperti ini. Yang sebelumnya korelasinya hijau, di sini ada golden cross. Candlenya cuma candlenya yang masih merah seperti ini. Inilah maksudnya ya. Jadi dari merah mulai kuning, harga sideways. Nah, itu sebenarnya bagus ya. Kondisinya bagus gitu. Ini untuk semil. Cuma kalau semil ini yang saya kurang serap memang dari pola transaksinya. Pola transaksinya yang kurang bagus menurut saya. Ya, saya sih biasanya menghindari saham-saham seperti ini. Karena nggak sempat mantaunya itu kadang-kadang soalnya gerakannya nggak terprediksi kayak gini ya. Kalau misalnya di kayak Unilever atau BRI kan teknikalnya mungkin masih bagus gitu. Tapi kalau yang seperti ini saya hindari deh. Teman-teman perhatikan aja nih. Nilai pola transaksinya seperti ini bisa saya hindari ya. Pola transaksi crossingan seperti ini. CP, CP, YJ, AO, AO ya. Kanan kirinya hampir sama. Broker non retail, lotnya juga mirip-mirip gitu. Jadi biasanya sih saya menghindari yang seperti ini. Walaupun sebagus apa banarmologi kelihatannya. Seperti itu. Ini dari Kak Ino, izin tanya, menyambung distribusi akumulasi yang baru saja ditanyakan, distribusi akumulasi secara broksum atau di chart atau di panel kiri atas chart. Eh, yang mana aja bisa Kak. Jadi kalau dari broksum itu kan kita melihat secara apa ya, secara periode gitu ya. Periode 5 hari terakhir ditarik langsung itu gimana datanya? Kalau misalnya kita ngecek yang di sini, yang di data sini, contohnya ya, di pojok kiri ini datanya dipakai itu adalah data flow-nya gitu. Jadi misalnya 5D di sini, ya kan 5D 5 hari, 5 candle itu akumulasi 4,6 miliar ya dengan average 17 gitu. Jadi perkiraan average itu di 12-17 sebanyak 4,6 miliar. Jadi yang dihitung itu adalah nilai flow-nya ya. Kebetulan 5 hari terakhir itu flow-nya meningkat, jadi ada akumulasi gitu ya. Yang sebelah kiri ini datanya data harian gitu. Sedangkan untuk di Broxum itu data periode. Coba kita samakan aja ya. Atau kita bedakan. Jadi tadi 4,6 miliar itu di uh, pojok kiri gitu. Selanjutnya kita coba cek di BR5 berapa nilainya, perkiraan ya. Jadi nilainya nggak pasti 100% tapi perkiraan. Di sini untuk perkiraannya Java itu net MM-nya 11 miliar itu. Ya jadi beda, hasilnya beda, tapi sama-sama menunjukkan akumulasi. Kenapa seperti itu? Ya, karena memang beda metode perhitungan gitu. Tapi setidaknya kita sama-sama membandingkan dua metode. Kalau misalnya data ini, data apa namanya? Data flow ini kita bisa cari korelasinya ya. Kita plot harian, kita cari korelasinya dibandingkan dengan harga seperti apa ya. Sedangkan untuk data broker summary nggak bisa kita plot gitu ya. Jadi karena kita mengambil data kan satu periode gitu ya. Misalnya periode 10 hari. Jadi nggak mungkin kita bandingkan dengan perubahan harga harian gitu. Kecuali misalnya kita ambil 10 hari terus gitu ya. Perubahan harga 10 hari, periode 10 hari gitu. Kita buat seperti itu bisa aja. Cuma esensinya mungkin kalau untuk cari yang terbaik ya, mencari akumulasi distribusi yang lebih cepat gerakannya, jadi kurang pas gitu. Kecuali memang yang seperti itu kita pakai untuk swing panjang gitu bagus ya. Tapi untuk yang cari yang swing menengah itu mungkin bagusnya sih memang data Mnet itu kita pakai korelasinya dikombinasi dengan broker summary. Udah kita broker summary kita cek aja langsung periodenya berapa hari terakhir. Misalnya 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu seperti itu. Atau 2 hari, 3 hari ya. Jadi contohnya seperti ini untuk data Java dikombinasi juga dengan broker summary, akumulasi kuat, ada riwayat golden cross dari momentum ya. Golden cross momentum, dot flow-nya ya ini walaupun udah mendekati dead cross ya. Gitu seperti itu. Jadi tugas kita sekarang cari yang awal ya, awal dot 12-nya on, mendekati golden cross atau baru golden cross ya. Beberapa hari sebelumnya ada penurunan. Gitu. Jadi kita nggak cari saham yang sideways gitu.
Eh, ini dari Pak Arwan. Kalau screen mantul di support apa ada? Mantul di support bisa pakai Fibonacci yang rebound. Jadi Fibo 0.R itu bisa. Fibo 0.R. Contohnya show Fibo 0.R harga price lebih dari 60. Ya ada Pak, jadi bisa pakai ini. Ya, mantul di Fibo 0 gitu. Jadi ini karena datanya teknikal ya, bisa dipakai di live gitu ya. Di live market itu bisa. Jadi seperti ini, harga mantul di atas Fibo 0 atau misalnya Fibo 23 itu tinggal ganti aja show Fibo 23.R. Misalnya value di atas 500. Ya, gini. Bisa kita tinggal lihat aja. Misalnya GM MPMX. MPMX ya seperti ini. Jadi memantul sebelumnya sempat mendekati Fibo berapa ini? Fibo 23 gitu. Jadi memantul. Jadi seperti ini. Ini karena range-nya terlalu dekat dan juga jarak pantulannya itu kan pakai persentase. Jadi ya terlihat terlihat seperti memantul ya. Coba kita lihat yang GD BB. Ini memantul di Fibo 23 gini. Seperti ini. Mungkin supportnya sementara yang memantul di support itu bisa di Vibo aja Pak. Gitu. Kalau misalnya yang lain sih bagusnya mungkin pakai MA supportnya bisa ribuan dari MA juga bisa. Ya. Oke, ini contohnya juga contoh screening ya. Screening kita cari histogram yang ascending minimal 4 kali. Jadi udah pasti nih, udah pasti MDCD-nya itu dia eh, naiknya perlahan gitu ya, naiknya perlahan-lahan ya. Jadi nggak tiba-tiba naik ya seperti Akra tadi. Jadi kita lihat aja contohnya. Jadi ada NCKL, film, ada BC, APLN. Jadi kita batasi juga dengan dot 3 yang on gitu. Jadi kita cari yang ada konsisten akumulasinya. Contohnya coba kita cek deh. GM NCKL. Yang contohnya seperti ini. Ya, ada golden crossnya dia 2 hari sebelumnya. Ya, 2 hari sebelumnya di sini. Gitu. Jadi jelas ya kelihatan ya. Walaupun sekilas seperti side list, tapi memang ada perubahan harga ya, penurunan harga dari beberapa periode sebelumnya gitu. Ya kayak gini. Jadi kita tinggal cari yang
kondisi-kondisi seperti ini gitu ya, kondisi yang ideal seperti ini. Tapi kan saya pakai korelasinya yang lebih dari 0,5. Jadi setidaknya masih bisa lah ya kita pakai metode ini buat analisanya gitu. Itu satu, lihat lagi misalnya, coba kita lihat yang gorengan aja ya, saham-saham kayak Lopi gitu. Kita cek aja sekalian analisa. Ya ini untuk Lopi baru Golden Cross hari ini juga, cuma memang korelasinya kuning ya, histogramnya kuning. Ada akumulasi 2 hari terakhir, dotnya langsung on. Kita tinggal cek aja tentang siapa yang akumulasi, seberapa besar ya. Cuma dari volumenya yang hari ini kecil, kemungkinan ada spike ya, ada spike frekuensi analyzer di sini. Bagusnya kalau memang mau nunggu spike-nya hilang, tunggu volumenya mulai ramai. Karena emang sebelumnya di sini cenderung di tektok ya, di tektok sama standarnya ya. Jadi ini udah mulai nggak di tektok ya. Kita tinggal lihat aja. BR2 Lopi. Harusnya sih net volume rasionya besar di sini juga. BR2 Lopi. Yang 6 ya cukup besar. Netnya juga kecil banget sebenarnya, net volumenya 22.000 lot gitu. Cuma kita analisa aja ya. Jadi kalau secara akumulasi sih memang kurang besar di sini. Besar. Jadi walaupun seperti ini kondisinya kita nggak bisa masuk banyak-banyak juga ya. Walaupun kondisi seperti ini. Jadi kalau misalnya nggak pas, nggak seret, ya udah skip aja cari saham yang lain. Kayaknya saya skip ini memang gara-gara transaksinya yang menurut saya nggak pas deh, sama mirip kayak Smil tadi. Ini ya hampir sama. Jadi saya skip gara-gara alasan ini. Walaupun beberapa akumulasi distribusinya, kalau udah ketemu yang seperti ini, saya skip ya. Preferensi pribadi aja. Nanti kalau teman-teman biasa melihat saham-saham yang seperti ini, ya silahkan. Tapi saya skip biasanya. Bisa kirim formulanya, bisa Pak. Ini contoh ya. Cuma dia formulanya ini mirip sama MACD. Formulanya mirip sama MACD. Jadi tinggal diganti MACD-nya dengan MACD. Ya. MACD diganti dengan D-flow gitu. Ya nanti otomatis mengikuti ya, fungsinya mengikuti, kondisi yang dicari juga sama gitu. Tadi ketiknya apa? Show Fibo 23 .r gitu ya. Value lebih dari 500. Ya. Show Fibo 23 .r value lebih dari 500. Atau Fibo 0, bagusnya Fibo 0 aja. Sorry, ini untuk chartnya saya pakai chart CCTF ya. Nanti ini untuk chart yang apa namanya untuk scalping itu cuma nanti teman-teman sesuaikan aja chartnya ya. Ini nggak harus ditiru kok harus pakai ini. Ini prinsip MACD itu apa ya? Saya baru join tadi. Nanti bisa diulang Pak ya. Nonton videonya. Cuma prinsipnya itu kita cari momentum berdasarkan data dot indikator gitu ya. Dot indikator itu kan data yang diturunkan menjadi gradient candlestick. Jadi kita cari eh, dari data itu kita cari momentum ya, momentum beli seperti apa gitu. Jadi kita nggak harus nunggu gradiennya itu, candlestick gradiennya itu nggak harus nunggu konsisten hijau 3 kali, 5 kali gitu. Jadi minimal konsisten, minimal hijau sekali atau kuning sebelumnya, kita udah ada sinyal untuk entry gitu ya. Dengan syarat, memang syarat-syaratnya cukup ketat seperti itu. Kalau misalnya untuk korelasi gradien atau MM, itu kan kita pakainya di atas 0,3. Nah, kalau ini
di atas 0,6. Sekalian harus korelasi yang kuat. Jadi kita nggak main-main ya. Kalau misalnya data MM itu kan kita masih berharap ada markdown ya. Kalau markdown itu kan memang korelasinya pasti berkurang ya, korelasinya turun gitu. Jadi memang harapannya kita nggak cari saham yang korelasi gradiennya itu kuat. Ya, contohnya misalnya kita cari saham yang korelasi gradiennya kuat itu kadang kita ketinggalan, pasti selalu ketinggalan pada saat harganya turun distribusi, pada saat harganya naik akumulasi. Jadi kita nggak ada kesempatan ikut sama sekali gitu ya. Jadi untuk korelasi yang MM atau GD itu kita pakai 0,3 aja. Jadi setidaknya pada saat markdown kita masih bisa ikut gitu ya. Contoh aja, misalnya di NCKL ini ya, GD NCKL kita perhatikan dulu. Ya contohnya di sini. Nah contohnya di sini ya. Korelasi di NCKL pada saat di area sini ya, di area di sini, area sini ya. Ini kan flow-nya naik ya. Flow-nya cenderung naik terus gitu. Tapi harganya nggak langsung ikut naik. Nah, kalau untuk di gradient flow, kita masih bisa toleransi seperti ini. Asalkan korelasinya, ya minimal korelasinya sedang. Jadi, korelasinya kemungkinan sih kalau dengan korelasi sekarang 0,39, di posisi di sini harusnya, ya di posisi di sini harusnya lebih dari 0,39. Jadi masih bisa kita pakai gitu ya. Jadi harapannya pada saat harga turun dan terjadi akumulasi, itu kan markdown. Jadi kita bisa beli di bawah harga akumulasi, di bawah harga bandarnya gitu. Ya. Cuma beda konsepnya untuk di MACD, kita nggak boleh sama sekali ya, maksudnya toleransinya itu rendah sama hal yang seperti itu. Jadi kita nggak berharap MACD-nya naik tapi harganya turun gitu. Sama sekali nggak bisa. Jadi kita harus benar-benar cari yang korelasinya kuat. MACD naik, harga harus ikut naik. Jadi istilahnya kita nggak boleh yang seperti ini. Karena beda konsepnya. Beda konsep kalau misalnya gradient flow ini kan konsepnya kita cari yang markdown, akumulasi gitu ya. Semakin harga turun, akumulasi semakin besar kan artinya semakin bagus ya. Ternyata memang harganya dinaikkan setelah ini ya. Seperti itu. Jadi kalau untuk MACD nggak boleh. Ya. Harus yang hijau. Seperti itu. Ya konsepnya memang kita mencari momentum beli uh, dari MDCD sama dot flow yang tadi gitu. Ya seperti itu Pak Arwan. Jadi memang cukup apa ya? Ya cukup ya agak sedikit ribet cuma nanti dari PDF-nya semoga menjelaskan gitu ya. Semoga membantu menjelaskan. Nanti bisa diulang lagi tonton videonya ini. Kita sama. Nah contohnya kayak gini juga ya. Uh, Contohnya ini juga uh, dot flow-nya sih bagus ya. Bentuknya bagus seperti ini. Sudah mulai ada kenaikan juga, cuma memang ya, korelasinya yang kurang bagus ya. Ya walaupun 0,55 ya. Cuma menarik aja sih. Cuma memang kalau WiFi ya satu ini transaksi hampir sama seperti Lopi, sama seperti Smil yang transaksinya memang ya cenderung tektok itu biasa sih saya hindari makanya nggak begitu juga suka ya entry di sini. Ya seperti inilah mirip Oasa, WiFi, Smil, Lopi dan banyak lagi ya seperti ini kurang pas aja sih rasanya entry. NCKL. Coba kita lihat NCKL.
NCKL saat DFGC dan DF korelasi kuning plus candle kuning, gradien bisa lihat backtest di angka berapa? Bisa lihat backtest di angka berapa? Maksudnya lihat yang sebelumnya gitu? Eh, hmm, Gradien candle kuning. Gradien bisa lihat backtest di angka berapa? Eh, Kalau saya sih bagusnya kalau misalnya gradien itu kan memang turunan dari dat ya. Kalau misalnya ngelihat gradien sih bagusnya kuning aja, kuning atau hijau muda gitu. Kalau misalnya udah kuning hijau muda sama yang lainnya mendukung ya, eh, cukup bagus sih maksudnya gitu, cukup bagus ya. Kalau merah bagusnya sih memang dihindari ya, walaupun ada sinyal beli gitu ya, sinyal momentum golden cross bagusnya sih dihindari aja. Oh, spek beli. Nah, maksudnya spek beli. Jadi pada saat golden cross, pada saat golden cross mungkin spek beli di situ. Ya, mungkin seperti itu ya. Spek belinya di situ. Ya, tergantung sahamnya juga nanti. Tapi spek belinya di situ. Kalau misalnya bagusnya sih memang dianalisa lebih dalam lagi kalau memang rencana untuk swing. Kalau misalnya saham seperti WiFi ini sih kurang pas aja sih secara broker summary ya. Kurang pas aja. Jadi kalau misalnya spek beli, contohnya dari sahamnya tadi ya, MCKL mungkin udah spek beli beberapa hari yang lalu. Coba kita screening lagi deh ya, sekalian screening. Mungkin 5 menit lagi. Coba, coba. Kita cari yang ada akumulasinya sekarang deh. Eh, 3 kali aja ascendingnya. Eh, MPNet ya. Kalau saya sih suka pakai MPNet. MPNet 3 itu kita pakai L aja. Coba, masih banyak nilai transaksi. Nah, misalnya ini. Eh, GM, film, Cimori udah, Encor udah, ICBP. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, korelasinya 0,5 ya. Korelasi 0,5. Udah ada Golden Cross DF sama MDCD, jadi spekulasinya mungkin di sini. Ya. Spekulasi di sini, ya, spekulasi di sini. 1.500, ya nanti syaratnya kalau misalnya jebol di 1.500 ini, ya harus exit gitu ya. Tapi semoga aja ke atas. Tapi kalau misalnya kita cari yang gradien, sorry, yang korelasinya hijau, coba kita cari ya di atas 0,6. Takutnya jarang ya sahamnya. Coba ascend ini kita kurangi dulu ya. Kenaikan 2 kali aja. Cuma berapa ya? Cuma 2. Tadi udah ya. Untuk Jumori sama Smil udah. Smil saya skip. Kita cari yang lain aja coba. Instagram. Atau misalnya kita cari yang GC dulu. Berapa sih yang GC? Devlo. Masih banyak ya. Nah itu coba kita cari yang perubahan harga. 5 hari terakhir itu kurang dari 0. Ada nggak? Masih ada juga. Cukup banyak ya. Hmm,
value di atas 500. 500 dot 3-nya 1 gitu. Ya, atau dot 1 aja ya, kita cari ya dot 1. Artinya baru awal fase akumulasi. Dot 2-nya 1. Sorry. Ini harusnya koma. Ada Cleo. Sorry. Ini belum, korelasinya belum. DF core lebih besar dari 0,5. Ini contohnya tadi ya. MAPI udah ya kita lihat tadi. Setelah itu kita lihat juga. Oke, ini MAPI udah. Pas harganya juga pas di sini ya. Di area belinya. GM. Kepik wood. Ya seperti ini. Ini untuk kepik. Selanjutnya untuk wood. Wood seperti ini. Selanjutnya ice. Ya, seperti ini. Mulai ada akumulasi. Mulai ada akumulasi. Nice. Cuma memang harus konfirmasi aja lagi. Akumulasi harusnya kecil. Gitu. Ya, kecil ya. Nggak terlalu gede juga. Jadi mungkin yang menarik dari data screener ini, ya, antara MAPI dan kepik ya, MNC Land ini. Yang menariknya, kalau dianalisa dengan uh, GM ini ya, gradient momentum ini. Gitu. Ini Pak Arwan, pertanyaannya, garis Weibo banyak merah itu kan downtrend. Kalau banyak yang hijau itu uptrend. Screenernya ada nggak ya yang uptrend lalu retrace? Yang uptrend lalu retrace. Kalau misalnya membahas uptrend lalu retrace bisa aja Pak. Misalnya cari yang retrace ke Weibo 23 dari sebelumnya naik ya. Artinya Weibo 0 ada di atas. Artinya kan uptrend ya. FB gitu ya. Show FB 0 lebih besar dari FB 100. Itu habis itu kita cari yang Vibo 23 .u, kita cari jaraknya 30%. Ya, 30% itu artinya 30% jarak antara Vibo 0 sampai Vibo 23. Artinya kalau dibuat uh, coretan itu misalnya ini Vibo 0 ya. 0 nih 23 artinya jaraknya kira-kira 30%. Ya. Sahamnya itu antara sini, antara rentang ini ya, rentang di sini gitu. Harga sahamnya berada di sini, belum di atas, nggak terlalu di bawah juga. Ya. Jadi coba kita buat aja gitu. Harusnya sih munculnya banyak ya kalau kayak gini. Munculnya banyak, sekarang tinggal cari yang ada akumulasinya kan gitu pasti ya. Ada akumulasinya. Misalnya cari yang MPNet berapa? MPNet 1 atau MPNet berapa 3. Cari yang besar. MPNet 3 L. Ya kayak gini. Vibo 0 berada di atas Vibo 100 itu artinya uptrend. Setelah itu harga di atas Vibo 23 itu artinya ada retrace yaitu Vibo 23-nya mendekati atau dan status akumulasi besar. Jadi kita cek ini BIF, PDPP sama kayu. Sorry, ini chart menitannya, sorry. GD, PDPP, GD BIF, GD kayu. Kayak gini.
Ya, ini untuk PDPP ya seperti ini jadi Pak ya. Retrace ke Fibo 23-nya. Kalau misalnya nanti mau cari retrace ke Fibo 38-nya tinggal diubah aja. Jadi Fibo 23 itu ubah ke Fibo uh, 38 gitu ya. Ini contohnya untuk yang kayu ya. Seperti ini. Jadi nanti bisa diubah lagi. Coba saya kirim. Nah ini. Kalau cari saham uptrend nanti tergantung Pak Yan apa namanya menentukan ya kondisinya. Tapi kalau misalnya ngetiknya apa bisa dari SC2 itu ada screener uptrend mungkin bisa ditiru itu datanya. Uptrend ini tergantung dari kondisi yang dipakai sih Pak. Jadi misalnya kondisinya dari MA ya MA sih biasanya ya. Di sini pakainya untuk kondisi uptrend yang saya buat di gradient uptrend ini ya harga di atas MA20, harga di atas MA50, MA20 berada di atas MA50, MA20 berada di atas MA100 gitu. Jadi seperti ini. Ya, kayak gini. Jadi ketemunya uptrend ditambah juga dengan akumulasi yang konsisten gitu. Coba cek aja satu. Kalau baca ini kan memang sideways cukup lama, jadi ya kelihatannya uptrend ya, padahal belum ya. Misalnya lihat apa ya, Jasa Marga, Telkom, CTF lagi. Ini uptrend kayak gini, ya jadinya uptrend. Uptrend dot satu, uptrend dot satu. Jadi tinggal di kopas aja Pak rumusnya tadi cek formula ya. Ini bisa dipakai untuk cek formula. Setelah itu klik ini gradient uptrend ini. Setelah itu tinggal diubah ya. Tinggal diubah misalnya cari yang nilai transaksinya gede. 100 eh 500 gitu. Ditambah juga misalnya dot satu on ya. On sekali aja gitu ya maksudnya ya. Ya, jadi seperti ini. Dot satunya on tapi sekali. Mineral mineral, Bina, BMKTR, GDADM. Ya, jadi seperti ini, ya, Pak ya. Jadi kayak ini contohnya. Cuma nanti tergantung aja Pak Yan menentukan uptrendnya itu gimana. Ini bisa pakai MA yang mungkin yang MA yang lebih singkat atau misalnya pakai MA yang lebih panjang nanti dikombinasi dengan Fibonacci gitu.